Kongo, negara di Afrika Tengah yang memiliki kekayaan alam melimpah, sering terdengar dalam berita karena konflik. Tetapi di balik itu, Kongo menyimpan sejarah panjang dan warisan budaya yang luar biasa. Dengan hutan hujan yang luas, sungai-sungai besar, dan mineral yang melimpah, Kongo adalah negara yang penuh potensi, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Di video kali ini, kita akan telusuri lebih jauh tentang Kongo, mulai dari sejarahnya, letak geografis, hingga fakta-fakta menarik lainnya. Sejarah Kongo dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sebelum abad ke-15, wilayah ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis yang membentuk kerajaan dan komunitas independen. Kerajaan Kongo yang berdiri pada abad ke-14 adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling terorganisir di Afrika Tengah. Pada akhir abad ke-19, wilayah ini dijajah oleh Belgia di bawah pemerintahan pribadi Raja Leopold II yang mengeksploitasi sumber daya Kongo secara brutal. Periode kolonial ini meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Kongo, dengan jutaan orang tewas akibat kerja paksa dan perlakuan kejam. Setelah masa panjang penjajahan, Kongo akhirnya merdeka pada tahun 1960 dengan nama Republik Demokratik Kongo. Namun, kemerdekaan tidak serta-merta membawa stabilitas. Setelah merdeka, negara ini mengalami beberapa periode konflik internal dan eksternal, termasuk kudeta, perang saudara, dan intervensi dari negara-negara tetangga. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Kongo pasca kemerdekaan adalah Mobutu Sese Seko, yang memimpin negara dengan tangan besi selama lebih dari 3 dekade hingga 1997. Kongo terletak di bagian tengah Afrika dan merupakan negara terbesar kedua di benua ini setelah Aljazair. Negara ini berbatasan dengan 9 negara termasuk Angola di selatan, Zambia di tenggara, dan Republik Afrika Tengah di utara. Sungai Kongo yang merupakan salah satu sungai terbesar di dunia mengalir melalui negara ini, menjadikannya sumber kehidupan penting bagi banyak penduduk. Dengan luas sekitar 2,34 juta kilometer persegi, Kongo memiliki landscape yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis di bagian barat dan tengah, hingga dataran tinggi di timur yang kaya akan mineral. Hutan hujan di Kongo adalah bagian dari Cekungan Kongo, yang merupakan salah satu kawasan hutan terbesar di dunia dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Berdasarkan data dari World Bank pada 2023, jumlah penduduk Kongo diperkirakan mencapai sekitar 102 juta jiwa. Kongo adalah negara dengan populasi yang sangat muda, di mana lebih dari 60% penduduknya berusia di bawah 25 tahun. Pertumbuhan penduduk Kongo juga tergolong cepat, dengan angka kelahiran yang tinggi setiap tahunnya. Namun, konflik yang berlarut-larut di berbagai bagian negara, terutama di wilayah timur, telah menyebabkan jutaan orang mengungsi, baik secara internal maupun ke negara-negara tetangga. Menurut laporan Internal Displacement Monitoring Center atau IDMC pada tahun 2022, lebih dari 5,2 juta orang di Kongo tercatat sebagai pengungsi internal akibat kekerasan dan konflik bersenjata. Secara resmi, Republik Demokratik Kongo adalah sebuah republik dengan sistem pemerintahan semi-presidensial. Presiden adalah kepala negara, sementara Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Sistem ini memungkinkan adanya pembagian kekuasaan antara presiden dan parlemen. Presiden saat ini, Félix Tshisekedi, menjabat sejak tahun 2019. Setelah memenangkan pemilihan presiden yang relatif damai meskipun penuh kontroversi. Pemerintah Kongo terus berjuang untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk korupsi, kemiskinan, dan pemberontakan bersenjata, terutama di wilayah timur negara.
Fakta menarik tentang Kongo. Sungai Kongo, salah satu sungai terbesar di dunia. Sungai Kongo adalah sungai terbesar kedua di Afrika dan yang terdalam di dunia, dengan kedalaman mencapai 220 meter. Sungai ini memainkan peran penting dalam ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Kongo, menyediakan air, pangan, dan transportasi. Kekayaan mineral yang luar biasa. Kongo memiliki beberapa cadangan mineral terbesar di dunia, termasuk kobalt, tembaga, berlian, dan emas. Kobalt, yang merupakan komponen penting dalam baterai lithium-ion, banyak ditemukan di wilayah selatan Kongo. Sayangnya, kekayaan mineral ini seringkali memicu konflik bersenjata dan eksploitasi yang merugikan rakyat Kongo. Nama nasional, Virunga, sungai bagi gorila gunung. Kongo adalah rumah bagi Taman Nasional Virunga, yang terkenal sebagai salah satu habitat terakhir bagi gorila gunung yang terancam punah. Taman ini juga merupakan situs warisan dunia UNESCO, tetapi sayangnya seringkali terancam oleh aktivitas pemberontakan dan eksploitasi sumber daya alam ilegal. Bahasa Prancis sebagai bahasa resmi. Meskipun Kongo memiliki lebih dari 200 bahasa etnis, bahasa Prancis adalah bahasa resmi negara ini, peninggalan dari masa penjajahan Belgia. Selain Prancis, 4 bahasa lokal utama yang digunakan secara luas adalah Kikongo, Lingala, Swahili, dan Siluba. Perang Kongo, konflik terbesar sejak Perang Dunia II. Konflik di Kongo seringkali disebut sebagai Perang Dunia Afrika karena melibatkan 9 negara dan banyak kelompok bersenjata. Perang ini yang berlangsung dari 1998 hingga 2003, menewaskan sekitar 5 juta orang, menjadikannya konflik paling mematikan sejak Perang Dunia II, menurut laporan International Rescue Committee. Kongo adalah negara yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi yang besar untuk pembangunan. Di sisi lain, negara ini terus terjebak dalam konflik yang berkepanjangan dan masalah pemerintahan yang lemah. Meski begitu, Kongo tetap menjadi salah satu negara paling penting di Afrika, baik dari segi geografi, ekonomi, maupun sejarah.